Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Mahdiah Nabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari tentang toharoh, khususnya pada bab tayamum. Simak terus videonya ya. Baik teman-teman, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai toharoh. Apa sih toharoh itu? Secara bahasa, toharoh artinya mensucikan. Sedangkan menurut istilah, toharoh memiliki arti yaitu mensucikan diri, pakaian, benda ataupun tempat dari najis ataupun hadas. Salah satu hukum dasar toharoh yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa itu toharoh? Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai macam-macam toharoh. Secara umum, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Apa sih toharoh dari najis itu? Toharoh dari najis yaitu mensucikan badan, tempat atau pakaian dari najis menggunakan air atau benda-benda yang bersifat suci mensucikan. Terus, apa sih benda-benda yang termasuk suci mensucikan itu? Benda-benda yang memiliki sifat suci mensucikan antara lain yaitu batu, tanah, ataupun debu. Sedangkan yang dimaksud toharoh dari hadas yaitu mensucikan diri kita dari hadas yang menempel pada diri kita, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu, tayamum, mandi, atau lain sebagainya. Nah, teman-teman masih pada semangat kan? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai bab tayamum. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Secara bahasa, tayamum yaitu berarti menyengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum yaitu menyengaja menggunakan debu atau tanah yang suci dan bersih ke muka kita dan ke tangan sampai ke siku dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Bahasa mudahnya, tayamum yaitu pengganti wudhu yang tidak menggunakan air, melainkan menggunakan debu atau tanah yang bersih dan suci. Oh iya teman-teman, perlu diingat bahwa kita boleh melakukan tayamum, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat tayamum. Apa aja sih syarat-syarat tayamum itu? Mari kita bahas satu persatu. Syarat yang pertama yaitu adanya sebab yang membolehkan kita untuk mengganti wudhu atau mandi janabah dengan tayamum. Misalnya kita mengidap sebuah penyakit, dan apabila kita terkena air itu akan memperburuk atau memperparah keadaan kita, maka kita diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti wudhu kita. Syarat yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Dan syarat yang ketiga yaitu kita tidak dapat menemukan air meskipun kita sudah berusaha untuk mencarinya. Misalkan ada suatu kasus seperti ini. Kak, apabila kita malas ke kamar mandi untuk berwudu, bolehkah kita melakukan tayamum sebagai gantinya? Jawabannya tidak boleh ya teman-teman. Tayamum hanya diperbolehkan saat kita berada pada situasi yang darurat ya teman-teman. Jadi karena alasan malas-malasan atau apapun itu tidak diperbolehkan. Dan syarat yang terakhir yaitu menggunakan debu atau tanah yang bersih dan suci. Jadi teman-teman, kita tidak bisa menggunakan sembarangan tanah atau debu untuk bertayamum. Kita harus menggunakan debu atau tanah yang suci dan tidak terkena oleh najis. Misalnya nih, kita tahu bahwa ada anjing yang baru saja menyentuh debu atau tanah yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Nah, maka debu atau tanah tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk bertayamum karena debu atau tanah tadi sudah terkena najis dari anjing tersebut.
Seperti halnya dengan berwudu, tayamum juga memiliki beberapa rukun yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu berniat dalam hati. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu mengusap tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tertib. Artinya kita harus melakukan rukun-rukun tersebut secara berurutan. Oh iya teman-teman, ada catatan penting tentang tayamum yang harus selalu kalian ingat. Bahwa tayamum hanya dapat digunakan untuk 1 kali sholat wajib saja. Sedangkan untuk sholat sunnah, tayamum dapat digunakan untuk beberapa kali sholat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Teman-teman di sini udah pada tahu atau belum apa aja hal-hal yang dapat membatalkan tayamum itu? Ayo gimana? Udah pada tahu atau belum? Oke, baik. Kakak akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang dapat membatalkan tayamum itu. Yang pertama yaitu semua hal yang dapat membatalkan wudhu. Jadi, semua hal yang dapat membatalkan wudhu itu juga dapat membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu kita sudah menemukan air apabila sebab dari tayamum itu adalah karena ketidakadanya air. Jadi, misalnya awalnya kita tidak dapat menemukan air untuk berwudu, jadi mengharuskan kita untuk bertayamum. Akan tetapi setelah kita selesai tayamum, ternyata airnya sudah ada, kita sudah dapat menemukan air. Maka secara otomatis tayamum kita menjadi batal. Dan sebab terakhir yang dapat membatalkan tayamum yaitu murtad, artinya keluarnya seseorang dari agama Islam. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tata cara tayamum. Untuk tata cara tayamum, kakak akan menyajikan cuplikan video tutorialnya, jadi simak terus ya. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempraktikkan tata cara tayamum. Langkah yang pertama yaitu meletakkan tangan di atas tanah atau debu yang bersih, kemudian debu tersebut ditiup ringan, lalu mengusapkan debu tersebut ke wajah sebanyak sekali ucapan serta mengucapkannya di dalam hati. Kemudian ambil debu dari tempat yang berbeda, lalu letakkan kedua tangan di atasnya, kemudian usap tangan sampai siku, kemudian tayamum kita telah selesai. Setelah tayamum selesai, kita dianjurkan untuk membaca doa setelah tayamum. Bacaannya sama dengan doa setelah wudhu. Oke teman-teman, hari ini kita mempelajari banyak hal tentang toharoh, khususnya pada bab tayamum. Mulai dari pengertian toharoh, macam-macam toharoh, pengertian tayamum, syarat, rukun, hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya tayamum, dan tutorial praktek tayamum itu sendiri. Semoga ilmu yang dapat kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.